Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, hari ini kami akan membahas tentang Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Pembentukan RIS merupakan wujud kesepakatan antara Belanda, Indonesia, Bijemskom for Federal Overleg BFO dalam konferensi meja bundar. Pada saat itu, kesepakatan disaksikan oleh perwakilan PBB yaitu United Nations Commission for Indonesia (UNC). RIS diketuai oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, pelaku Perdana Menteri. Latar belakang terbentuknya RIS adalah Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan Belanda adalah dengan membentuk negara federal. Tujuan dibalik itu adalah karena Belanda ingin mempertahankan pengaruhnya setelah Indonesia merdeka. Sejalan dengan hal itu, terjadi juga agresi militer II yang mengundang keprihatinan dunia. Sehingga PBB mendesak pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melakukan perundingan dikenal dengan konferensi meja bundar. Isi persetujuan pokok KMB: 1. Mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 September 1949, Belanda mengakui kedaulatan negara RIS. Sejak saat itu berdiri negara RIS menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Wilayahnya di seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya pergantian undang-undang. Lalu disusunlah naskah undang-undang RIS dan dibuat oleh delegasi RI serta delegasi BFO pada KMB. Undang-undang yang berubah menjadi Konstitusi RIS mulai berlaku tanggal 27 Desember 1949. Terdiri atas mukadimah berisi 4 alinea, batang tubuh yang berisi 6 bab, dan 197 pasal, serta sebuah lampiran. Berikut ini adalah peta negara bagian Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat dibagi menjadi 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. Pertama, Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia didirikan pada 27 Desember 1949 dan merupakan cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Mr. Asad Datuk Mudo yang merupakan Ketua KNIP diangkat sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Mr. Asad secara de facto merupakan Presiden Indonesia kedua yang memegang jabatan ini hingga dibubarkannya RIS pada 17 Agustus 1950. Selain itu, negara Republik Indonesia juga memiliki 2 Perdana Menteri, yaitu Susanto Tirto Projo dan Abdul Halim. Kemudian untuk wilayah sendiri, negara Republik Indonesia mencakup seluruh Banten, seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, 90% wilayah Sumatera, dan 75% wilayah Jawa Tengah. 2. Negara Sumatera Timur. Negara Sumatera Timur pada awalnya adalah bagian dari negara Republik Indonesia sebelum akhirnya memisahkan diri pada 25 Desember 1947. Alasan mereka memisahkan diri adalah karena mereka menganggap negara Republik Indonesia hanyalah negara boneka bentukan Belanda. Negara Sumatera Timur dipimpin oleh seorang wali negara yang bernama Tengku Mansor dan ibu kotanya berada di Medan. Sedangkan wilayahnya meliputi kawasan Sumatera Timur serta sebagian wilayah Riau. Adalah negara Sumatera Selatan. Negara Sumatera Selatan didirikan pada 30 Agustus 1948 dan dipimpin oleh Abdul Malik sebagai wali negara. Wilayah negara Sumatera Selatan mencakup seluruh wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Palembang sebagai ibu kotanya. Sama seperti negara Jawa Timur dan negara Pasundan, negara Sumatera Selatan juga termasuk negara bagian yang paling cepat bergabung dengan Republik Indonesia pada 18 Maret 1950. 4. Negara Pasundan. Terdapat beberapa versi mengenai kapan berdirinya negara Pasundan ini. Negara Pasundan berdiri pada 24 April 1948. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa negara Pasundan berdiri pada 9 Mei 1947. Negara bagian ini dipimpin oleh Raden Arya Adipati Wirana Takusumah yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri pertama Indonesia. Untuk wilayah negara Pasundan sendiri meliputi bagian barat Pulau Jawa yang kini menjadi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian wilayah Banten. Selanjutnya negara Madura. Negara Madura dibentuk pada 23 Januari 1948 atas inisiasi pemerintah kolonial Belanda melalui Charles Olke van der Plas, ex-gubernur Hindia Belanda di Jawa Timur dan dipimpin oleh Presiden Raden Adipati Aryo Djokraningrat. Ibu kota negara Madura berada di Pamekasan dengan cakupan wilayah yang hanya sebatas Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selanjutnya negara Jawa Timur.
Negara bagian Jawa Timur secara resmi berdiri pada 26 November 1948. Pembentukan negara Jawa Timur didasarkan pada resolusi Konferensi Jawa Timur yang dilaksanakan di Bondowoso 23 November 1948. Ibu kota negara Jawa Timur adalah Surabaya, kemudian pada tanggal 9 Maret 1950, negara bagian dipimpin oleh RTP Ahmad Kusumonegoro ini menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Negara bagian terakhir adalah negara Indonesia Timur. NIT dibentuk setelah dilaksanakannya Konferensi Malino pada tanggal 16 sampai 22 Juli 1946. Disusul kemudian dengan Konferensi Denpasar pada tanggal 7 sampai 24 Desember 1946. Tujuan utama konferensi tersebut adalah untuk membahas gagasan berdirinya negara bagian tersendiri di wilayah Indonesia Timur. Pada konferensi Denpasar ditetapkan kalau negara baru ini dinamakan Negara Timur Raya, tapi kemudian diganti menjadi Negara Indonesia Timur pada 27 Desember 1946. NIT beribu kota di Makassar. Djokorda Gede Raka Sukawati didapuk sebagai pemimpin negara Indonesia Timur. Wilayah negara Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Sunda Kecil, Bali dan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Daerah otonom adalah satuan kenegaraan yang berdiri sendiri dan tidak tergabung pada Federasi Indonesia Serikat. 9 daerah otonom tersebut adalah daerah Riau, daerah Bangka, daerah Belitung, daerah Jawa Tengah, daerah Kalimantan Barat, daerah Kalimantan Tenggara, daerah Kalimantan Timur, daerah Banjar, dan daerah Dayak Besar. Di bidang ekonomi, masalah utama adalah munculnya inflasi dan defisit dalam anggaran belanja. Untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada 19 Maret 1950 yang dikenal dengan kebijakan Gunting Syafuddin. Masalah utama lainnya terdapat di bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Jumlah pasukan harus dikurangi karena keuangan negara tidak mendukung. Masalah lain saat pembentukan APRIS, yakni timbulnya keguncangan psikologis bagi TNI dan adanya tuntunan dari pihak KNIL yang juga menolak masuknya TNI di negara bagian tersebut. Masalah di bidang sipil dan militer menimbulkan konflik baru di dalam negeri, seperti Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRAD) di Bandung. Perlawanan DITEI di Jawa Barat mulai dilancarkan oleh Kartosuwiryo, sedangkan di wilayah lain, proses penyatuan pasukan militer juga berubah menjadi sebuah konflik. Akhir dari RIS, 8 Maret 1950, pemerintah RIS di Jakarta mengeluarkan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Berdasarkan UU, beberapa negara bagian mulai menggabungkan diri dengan RI di Yogyakarta. Negara bagian RIS tinggal terdiri RI, NIT, dan NST. Pada 8 April 1950, diadakan konferensi segitiga antara RIS, NI, dan NST. Pada 12 Mei 1950, kedua negara bagian memberikan mandatnya kepada Muhammad Atta untuk mengadakan pembicaraan pembentukan negara kesatuan dengan pemerintah RI. Diadakan pembahasan di masing-masing DPR dan UUD negara kesatuan tersebut diterima dengan baik oleh Senat, Parlemen RI, dan KNIP. Pada 17 Agustus 1950, Soekarno menandatangani rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dengan ditandatanganinya rancangan UUDS, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sekian pembahasan tentang Republik Indonesia Serikat dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.